Pernah nggak sih, malam-malam sebelum tidur kita ngerasa kalau kita ini kurang cuan? Jawabannya hampir pasti, iya. Kita semua mencari jalan pintas, mencari investasi ajaib, mencari saham yang akan naik 1000% dalam semalam. Padahal, seringkali harta karun itu tidak ada di pasar modal Wall Street, tapi justru tersimpan rapi, atau lebih tepatnya, terlupakan di loteng atau gudang rumah kita sendiri. Hari ini, kita bongkar konsep bahwa ada 5 jenis barang terlupakan yang nilainya bisa jauh lebih tinggi dari harga emas per gramnya. Bukan karena terbuat dari berlian, tapi karena nilai yang tidak bisa dibeli. Waktu, nostalgia, dan kelangkaan murni. Cek gudangmu sekarang sebelum kamu memutuskan untuk membongkarnya. Coba bayangkan ini. Kamu sedang membersihkan rumah orang tuamu, dan kamu menemukan sebuah boks kardus berisi mainan masa kecilmu. Mungkin itu Hot Wheels, mungkin action figure Star Wars, atau set Lego klasik. Bagi kamu, ini hanya kenangan. Tapi bagi kolektor, ini adalah uang dingin yang terperangkap dalam plastik. Kenapa nilainya gila-gilaan? Jawabannya ada 2, nostalgia dan kondisi min. Mainan itu bukan lagi mainan, tapi sebuah aset. Contoh kasus nyata. Pernah dengar soal Hot Wheels seri Redline dari tahun 1968? Satu unit dengan warna dan kondisi tertentu bisa laku lebih dari 1,5 miliar rupiah. Poin kedua ini sering banget disepelekan, padahal potensi cuannya luar biasa. Kita bicara tentang buku, komik, atau majalah edisi pertama, khususnya yang dicetak dengan jumlah terbatas atau memiliki kesalahan cetak minor. Di era digital, media cetak adalah barang yang semakin langka. Tapi, edisi pertama dari karya-karya penting adalah sebuah artefak sejarah. Ini adalah sebuah time capsule yang merekam momen persis ketika sebuah ide besar pertama kali dipublikasikan. Kesalahan cetak. Ini adalah jackpot tersembunyi. Dalam ekonomi koleksi, kesalahan adalah kelangkaan tertinggi. Sebuah edisi pertama buku Harry Potter yang di halaman 53-nya ada kesalahan ketik, justru bisa bernilai 10-20 kali lipat dari edisi yang sempurna. Contoh kasus nyata. Salinan buku Harry Potter and the Philosopher's Stone edisi pertama Inggris yang hanya dicetak 500 eksemplar, pernah terjual seharga lebih dari 5 miliar rupiah di balai lelang. Dulu, kita membuang atau menjual murah konsol game lama, pemutar Walkman, atau kamera film. Hari ini, elektronik ini hidup lagi, bukan sebagai alat, tapi sebagai ikon budaya. Ini adalah perpaduan unik antara teknologi yang sudah usang, namun memiliki fungsi sentimental yang kuat, menciptakan apa yang kita sebut kelangkaan utilitas budaya. Retro gaming, konsol seperti Nintendo Entertainment System, NES, atau PlayStation 1, terutama jika masih dalam box, bukan lagi barang bekas. Ini adalah pintu gerbang menuju era keemasan gaming. Game-game yang sudah disegel dan tidak pernah dimainkan bisa laku ratusan juta. Contohnya, game Nintendo yang masih segel pernah dilelang dengan harga fantastis lebih dari 15 miliar rupiah. Penting, kunci utama di sini adalah kondisi fisik. Jika 3 poin di atas berfokus pada emosi dan nostalgia, poin keempat ini adalah murni tentang utilitas dan ekonomi. Ini adalah suku cadang baru yang sudah tua, belum pernah dipakai, untuk kendaraan yang sudah tidak diproduksi lagi. Bayangkan kamu punya mobil klasik langka, sebut saja VW Kombi atau Vespa Super tahun 70-an. Tanpa ban, mobil tidak jalan. Tanpa karburator langka yang asli, mobil tidak sempurna. Harga spare part ini tidak ditentukan oleh biaya produksi aslinya, tapi oleh seberapa besar kebutuhan pemilik mobil klasik untuk menjaga aset mereka tetap bernilai.
Ini adalah pure supply and demand di pasar yang sangat terfragmentasi. Poin terakhir ini adalah harta karun yang paling sering dianggap sampah, yaitu koleksi koin dan perangko lama. Kita semua pasti punya sisa koin kuno atau lembaran perangko yang tidak terpakai. Mungkin dari era sebelum reformasi, atau bahkan dari era penjajahan. Cek koin Indonesia pecahan kecil yang ditarik dari peredaran. Atau cari koin khusus yang dicetak untuk acara tertentu dan jumlahnya terbatas. Koin pecahan Rp1.000 dengan gambar kelapa sawit tahun tertentu yang dulunya murah, kini bisa laku ratusan ribu hingga jutaan rupiah per kepingnya. Ini adalah contoh sempurna dari bagaimana kelangkaan buatan bisa menciptakan nilai aset yang tinggi. Seorang investor handal adalah seseorang yang mampu melihat nilai tersembunyi di tempat yang orang lain hanya melihat sampah atau barang bekas. Barang-barang ini punya nilai tinggi karena mereka memadukan 3 elemen ekonomi yang kuat: kelangkaan sejati, nilai utilitas atau emosional, dan kondisi waktu. Berhenti melihat lotengmu sebagai tempat sampah masa lalu. Mulai lihat lotengmu sebagai brankas yang menunggu untuk dibuka. Silahkan cek lotengmu dan ceritakan apa yang kamu temukan di kolom komentar. Dan jika kamu merasa video ini membuka matamu tentang cara kerja nilai dan kelangkaan, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini. Karena di Mau Cuan Dong, kita nggak cuma bahas cara cari uang, tapi cara mengerti di mana uang itu bersembunyi. Sampai jumpa di video selanjutnya.